Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam ibadah doa penyembahan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri bersama di dalam hadirat Tuhan. Kita mau serahkan seluruh ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya nanti, biar kiranya Roh Allah sendiri yang hadir di setiap hati kita, melawat setiap kita. Roh Allah yang hidup membentuk kehidupan kita, agar kita dapat menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau serahkan di dalam Tuhan ibadah kita pada sore malam hari ini. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, karena begitu besar kasih setia Tuhan, begitu lebar Tuhan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk pemeliharaan berkat-berkat Tuhan, khususnya firman Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami memohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak dikuduskan, disucikan, dilayakkan Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bebaskan roh kami ya Tuhan, agar kami di dalam roh dapat menyembah Engkau, di dalam kebenaran kami dapat meninggikan, mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami yang ada di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan sendiri yang bekerja. Bila ada kuasa jahat, kuasa iblis, roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengganggu ibadah kami pada sore malam hari, kami bersatu hati, kami mau usirkan semua roh-roh tersebut dari ruangan hati kami, dari ruangan seluruh isi rumah kami. Tuhan, kami mau usirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya ada Roh Kudus yang ada dalam hati pikiran kami, ada darah Tuhan yang memeteraikan kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Dan kami akan mulai ibadah doa penyembahan ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau memohon biar arah Roh Kudus yang memenuhi kita semua pada malam hari ini, agar Allah Roh Kudus mengubahkan hati kita, agar Allah Roh Kudus menjamah kehidupan kita dengan hadirat-Nya. Mari kita memujikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus.
Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah kami Bapa, ubah hatiku, jadikanku jamah lagu rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus. Mari kita mau datang menyembah Dia, saudara. Kudus, kuduslah, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Katakan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia, mulia bagi. Sekali lagi katakan, ku sanjung Kau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, saudara. Ku sembah kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima
Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami, jamah setiap hati kami, bentuk hidup kami. Biar ku sembah Kau kudus, 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 dan ku sanjung Kau mulia. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang kudus. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Allah Roh Kudus akan memenuhi setiap kami. Allah Roh Kudus akan mengubah kehidupan kami, menjamah kehidupan kami Tuhan dengan hadirat-Mu pada malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan kekuatan hidup kami hanyalah Engkau. Kami tahu pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus mau berseru berharap hanya kepada-Mu saja. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib, sanggup memulihkan keadaan kami. Tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah goyah. Hidup kami tidak akan goyah selamanya Tuhan. Karena kami memiliki Engkau, Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau pujikan sebuah pujian. Dalam Yesus, katakan kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Katakan dengan iman. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin saudara. Setia menopangku, berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
tak akan goyah. Katakan sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Sekatakan tak akan goyah, tak akan goyah. Dalam-Mu kami tak akan goyah Tuhan, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, kekuatan hidup kami hanyalah ada di dalam-Mu saja. Pengharapan kami hanyalah di dalam Yesus saja. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ajaib, yang sanggup mengadakan segala hal di dalam kehidupan kami. Bahkan secara daging mungkin kehidupan kami begitu terpuruk, begitu banyak hal yang tidak dapat kami pahami. Tapi kami percaya Kau Allah yang ajaib, yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang hanya mau percaya dan berharap hanya kepada Engkau saja. Karena itu Tuhan, biar kiranya firman-Mu sendiri pada malam hari ini berbicara kepada kami, agar kami dikuatkan, agar kami semakin diteguhkan, agar kami semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah terang bagi jalan kami, firman-Mu lah kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan bersyukur biar kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada malam hari. Layakkan kami, berikan hikmat kepada kami, berikan pengertian, biar kami mau buka hati kami, biar firman-Mu tertabur di tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba, biar kiranya Tuhan sendiri yang memakai lidah, mulut, hati, pikiran, kehidupan ini Tuhan, agar apa yang keluar dari lidah mulut ini benar-benar isi hati Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau belajar sedikit firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau melanjutkan saudara apa yang sudah kita pelajari bersama di dalam ibadah raya hari Minggu kemarin, ya, di dalam dari Ibrani 11 ayat 1 sampai seterusnya gitu ya. Kita sedang belajar mengenai hidup di dalam iman, ya. Kita belajar bagaimana hidup di dalam iman, bagaimana orang-orang yang hidup di dalam iman, bagaimana ciri-cirinya, ya. Kita baca kembali saudara pada malam hari ini Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman percaya kita, saudara, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dari keselamatan kekal, dasar dari penebusan yang sempurna, dasar dari pengampunan dosa yang kita sudah terima dari Allah secara cuma-cuma berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan
sudah mengaruniakan keselamatan yang kekal itu, penebusan yang sempurna itu, pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan dengan iman kita menerima keselamatan itu. Dengan iman percaya kita mengaku dengan lidah mulut kita mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah iman kita kepada Tuhan. Dan iman itulah yang membedakan kita, saudara. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Iman itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, saudara. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itulah adalah yang membedakan kita, orang-orang beriman, dengan orang-orang yang berada di luar. Kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu dalam pendalaman Alkitab, iman inilah yang membedakan orang-orang yang ada di halaman, di dalam tabernakel dengan orang-orang yang di luar tabernakel. Iman, saudara, yang membedakan. Ya, karena itu begitu penting. Kalau kita mengaku kita adalah orang-orang beriman, sudah seharusnya kita hidup sebagai orang-orang beriman. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita orang beriman, tapi hidup kita sama seperti orang-orang yang berada di luar gerbang tabernakel. Sama seperti orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai, saudara. Biarlah kita menjadi kehidupan yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Tuhan, saya percaya dengan iman saya sudah diselamatkan. Saya percaya Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Biarlah dengan iman, dengan mulut kita mengaku, dan kita menerapkan itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bagaimana seharusnya orang-orang beriman, bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang-orang beriman. Kita sudah belajar bahwa orang-orang beriman haruslah hidup berkenan kepada Allah. Orang-orang beriman haruslah hidup berkenan kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita harus mau bergaul dengan Allah. Bukan bergaul dengan dosa sama seperti orang-orang yang tidak beriman. Tetapi kita sebagai orang-orang beriman, kita harus mau bergaul selalu dengan Allah. Kita mau selalu menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Kalau kita hidup mau bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman Tuhan, kita mau terus menjaga hidup kita di dalam kekudusan, maka hidup kita akan menjadi kehidupan orang-orang beriman yang berkenan di hadapan Allah. Dan orang-orang beriman juga kita sudah belajar bagaimana orang-orang beriman harus sungguh-sungguh mencari Dia. Orang-orang beriman tidak akan malas, tidak termotivasi untuk mencari Dia. Orang-orang beriman yang sungguh-sungguh beriman pasti akan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita mencari wajah-Nya, mencari firman Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, akan dengan penuh sukacita beribadah melayani, akan dengan penuh sukacita melakukan saat teduh secara pribadi, membaca firman Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Ini adalah orang-orang beriman. Kalau kita mengaku diri kita beriman, tapi kita tidak mau membaca firman Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka berdoa dan menyembah Tuhan, tidak suka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, beribadah melayani, ya karena terpaksa, karena saya sudah beribadah, sudah menjadi orang Kristen lama, tidak ada kerinduan yang menggebu-gebu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Kita harus menjadi orang-orang beriman yang terus mau mencari Dia, mencari wajah-Nya. Dan orang-orang beriman
adalah orang-orang yang hidup juga di dalam ketaatan, saudara. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu mau hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kita mengaku, kita percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, maka sudah seharusnya kita hidup dalam ketaatan kepada Dia juga. Hidup dalam ketaatan artinya apa? Artinya kita mau melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Melakukan semua yang diperintahkan Allah. Enggak pakai negosiasi kepada Tuhan. Tuhan begini saja ya, Tuhan begitu saja. Tidak. Tuhan Allah katakan kita lakukan persis. Seperti Nuh. Nuh harus membuat bahtera dengan ukurannya lengkap, pakai kayu apa dan sebagainya. Dia hanya taat. Itu adalah orang-orang yang beriman. Seperti Abraham, pergi engkau, keluar dari negeri ini, keluar dari sanak saudaramu. Hanya taat, saudara. Melakukan segala perintah Tuhan. Melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan mencuri. Ya jangan mencuri, ya tidak mencuri. Itu namanya taat. Jangan membunuh, jangan membenci. Jangan ini, jangan itu. Taat, saudara. Itulah yang membedakan kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam iman kita kepada Yesus Kristus dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam iman kepada Yesus. Ini yang harus menjadi pembeda, saudara. Dan orang-orang beriman, orang-orang yang hidup dalam iman kepada Yesus memiliki pengharapan yang kepada Tuhan saja. Hanya memiliki pengharapan, menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak akan mudah putus asa, meskipun seakan-akan Tuhan belum atau tidak menjawab doanya. Sudah berdoa sekian lama, dengan penuh harapan kepada Yesus, belum dijawab, seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tetapi dia tidak putus asa, karena dia tahu, pengharapanku hanya ada dalam Yesus. Pengharapanku hanya ada di dalam Allah saja. Inilah orang-orang beriman, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Allah saja. Tidak kepada hal-hal lain, tidak kepada manusia, tidak kepada apapun yang ada di dunia ini, benar-benar hanya menaruh pengharapan kepada Allah. Dan yang kelima, hari ini kita mau belajar bahwa orang-orang yang hidup di dalam iman memperoleh kekuatan dari Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam iman, hari ini kita mau belajar bahwa orang-orang yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, dia akan beroleh kekuatan. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dikatakan, karena iman ia Abraham, ya, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Ini katakan beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Firman Tuhan mencatat karena iman, Abraham dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Kita tahu sama-sama kisah sejarah mencatat di masa tuanya yang seharusnya mustahil dilakukan. Tetapi dikatakan karena iman mereka beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Sarah dapat hamil, Sarah dapat melahirkan anak. Karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan. Kekuatannya dari mana? Karena iman. Semua berasal dari iman. Karena iman, mereka akhirnya beroleh kekuatan. Sangat jelas, saudara.
orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Allah saja, mereka akan beroleh kekuatan. Tuhan Allah akan memberikan kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi setiap masalah. Meskipun itu adalah hal yang mustahil. Bagi manusia, wah mustahil ini. Tetapi kita tahu janji Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil. Dan karena iman kita beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Meskipun itu hal yang mustahil. Sama seperti Sarah. Mustahil seharusnya. Secara ilmu medis mustahil seharusnya. Tetapi dia beroleh kekuatan untuk menghadapi keadaan tersebut, saudara. Dia tidak kemudian mereka tidak putus asa, mereka tidak mengutuki Tuhan, mereka tidak. Mereka tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, meskipun Tuhan janjikan keturunan, tetapi menjanjikan begitu banyak keturunan mereka. Tetapi sampai pada masa tuanya mereka tidak memiliki keturunan. Sarah tidak dapat mengandung. Tetap dia beroleh kekuatan karena dia tetap menaruh iman percaya kepada Tuhan saja. Orang-orang beriman bukan hanya beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap masalah, saudara. Tetapi orang-orang beriman juga memperoleh kekuatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Jadi orang-orang beriman beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Harus menghadapi masalah A, saya diberi kekuatan untuk melewati setiap masalah-masalah tersebut. Tetapi bukan hanya beroleh kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut, menjalani masalah tersebut, tetapi juga beroleh kekuatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang mengalami mujizat Tuhan, kemudian akhirnya dia tidak kuat, dia akhirnya jatuh. Karena kesombongan, karena apa, dia bisa jatuh. Setelah dia mengalami mujizat Tuhan. Tetapi orang-orang yang selalu menaruh iman percaya kepada Tuhan, orang-orang yang selalu hidup dalam imannya kepada Yesus, dia akan memperoleh kekuatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Sama seperti Abraham dan Sarah. Mereka beroleh kekuatan mengalami mujizatnya. Menerima mujizat Tuhan, dia diberi kekuatan untuk menerima mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi ini saudara yang membedakan kita, orang-orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak hidup dalam imannya kepada Yesus. Karena kita beroleh kekuatan, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita memperoleh kekuatan menghadapi setiap masalah, kita memperoleh kekuatan untuk mengalami mujizat, menerima mujizat Tuhan. Ya. Dan apa yang menjadikan Abraham mengalami mujizat Tuhan? Apa yang membuat Abraham dapat mengalami mujizat Tuhan? Tadi jelas dikatakan tadi dalam Ibrani 11 ayat 11 bahwa Abraham tidak meragukan apa yang Allah telah janjikan. Dia tetap memegang teguh janji Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena iman, dia percaya. Dia percaya bahwa Allah yang sudah berjanji tidak akan mengingkari janjinya. Abraham tetap tidak pernah sedikit pun meragukan apa yang Allah sudah janjikan bagi hidupnya. Abraham memiliki keyakinan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah senantiasa setia pada apa yang telah dijanjikannya. Tadi dikatakan, walaupun karena ia menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Meskipun kita ini sebagai manusia, saudara, seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kita ini manusia sering tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah, dia adalah Allah yang selalu setia, saudara. Karena itu
kita harus meneladani Abraham. Kita harus tetap percaya dan beriman, memandang bahwa Allah adalah senantiasa setia pada apa yang telah dijanjikannya. Dia berjanji apa? Begitu banyak janji Tuhan dalam Alkitab, saudara. Pegang itu terus. Kalau kita melihat kehidupan Sadrah, Mesak dan Abednego, kita tahu kisahnya, kita tahu sejarahnya. Ya, kita belajar bahwa iman mampu memberi kekuatan, keberanian hidup dalam ketaatan kepada Allah. Iman mampu memberikan kekuatan, keberanian untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Meskipun di dalam tekanan yang begitu luar biasa. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan, saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa, saudara. Kehidupan yang masih muda, tetapi karena iman mereka kepada Tuhan, iman itu memberikan kekuatan, keberanian untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi bukan hanya orang-orang yang hidup dalam iman, bukan hanya memperoleh kekuatan tadi menghadapi setiap masalah, bukan hanya memperoleh kekuatan mengalami mujizat Tuhan, tetapi juga memperoleh kekuatan untuk berani hidup dalam ketaatan kepada Allah meskipun di dalam tekanan yang luar biasa. Sampai mereka berani mengatakan kepada raja, seandainya Allah tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tetap hanya mau taat menyembah hanya kepada Tuhan Allah yang mereka imani dan percayai. Satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, dan mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup satu-satunya itu saja. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan harus memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Mereka memperoleh kekuatan tadi. Memperoleh kekuatan untuk apa? Untuk berjalan dalam setiap masalah-masalah yang ada. Untuk beroleh kekuatan untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Beroleh kekuatan untuk berani terus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Meskipun dalam tekanan. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan malam hari ini. Mari para pelayan yang kita mau pelajari bersama. Ingat, hidup di dalam iman kepada Tuhan harus memiliki perbedaan. Gak bisa hidup di dalam iman tetapi kita sama-sama saja, tidak. Kita hidup dalam iman, kita harus memiliki perbedaan. Hidup berkenan kepada Allah. Kita mau terus sungguh-sungguh mencari Dia. Kita mau terus hidup di dalam ketaatan. Kita terus mau memiliki pengharapan. Menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan kita akan memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita akan memiliki kekuatan dari Roh Kudus. Untuk menghadapi setiap masalah. Untuk mengalami setiap mujizat Tuhan. Untuk terus memiliki keberanian hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang membedakan kita, saudara. Ini yang membedakan kita, saudara. Mari
kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menjamah kita, Tuhan sendiri yang melawat setiap kita pada malam hari ini, agar benar-benar sungguh-sungguh kita memperoleh kekuatan itu dari Tuhan. Karena kita tahu dan kita sudah percaya, kita yakini bahwa hanya Dialah kekuatan kita, saudara. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat mencari posisi yang nyaman untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita mau pujikan sebuah pujian, kemudian kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Dia. Kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Katakan kembali, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Amin, amin. Saat badai menerpa, kami tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Katakan dengan iman, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit. Kita mau sembah Dia, saudara, dari bumi, karena begitu besar kasih-Nya. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari kita mau sembah Dia, nyanyikan pujian pengagungan bagi Tuhan, naikkan syukur dan mazmur kita bagi Dia, Allah yang setia. Dialah sumber kekuatan kita. Tinggikan, agungkan Dia, saudara. Naikkan pujian syukur kita. Kami sembah Kau Bapa, Kau Allah yang setia. Kasih setiamu tak berkesudahan, kasih setiamu selama-lamanya, kasih setiamu selalu baru. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu, Kau berikan diri-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa.
Janji-Mu seperti fajar yang tak pernah terlambat bersinar dan yang selalu bersinar. Mujizat-Mu Kau nyatakan, Kau beri kekuatan untuk kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Haleluya, 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 Kasih-Mu tak berkesudahan, Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Kaulah jalan dan kebenaran, Kaulah hidup, Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Biar kami terus taruh pengharapan kami dalam-Mu. Kaulah kebenaran kami, Kau Allah, Kau Bapa, Kau sahabat, Kau sahabat kami Tuhan. Kau sahabat kami yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi kami Yesus, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Itulah iman percaya kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Ketika kami datang menyembah Tuhan, kekuatan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami sudah merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kekuatan dari Tuhan. Kami merasakan sukacita pengharapan itu di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Dan itulah yang membedakan kami sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Itulah yang membedakan kami Tuhan, bahwa kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. Bahwa kami mau terus hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Untuk menghadapi setiap masalah, untuk mengalami setiap mujizat Tuhan. Bahkan kami terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kami memperoleh kekuatan dari Roh Kudus. Kami memperoleh kekuatan dari kasih Kristus untuk hidup, berani hidup dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus firman-Mu, biarlah Roh Kudus terus Tuhan menumbuhkan firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini terus berakar semakin dalam, bertumbuh, terus bertumbuh sampai berbuah dengan lebat. Dan Kau mendapati kami Tuhan tetap setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan yang terus menjadikan kami orang-orang yang hidup di dalam iman, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pengharapan kami hanya kepada Tuhan, terus hidup dalam bergaul dengan Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan bagi kami semua. Roh Kudus yang terus menuntun setiap hidup kami untuk melakukan firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau memanjatkan, kami mau berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit secara fisik Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang melihat setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sedang merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya. Dimanapun kami berada di gereja ini, di rumah masing-masing, di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan ada buat kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong, menjamah. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kemurahan Tuhan berlaku bagi kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk setiap kami yang sakit Tuhan, baik yang di rumah masing-masing maupun ada di rumah sakit Pak Setiono, kami berdoa. Untuk Ibu Eli yang masih cuci darah, kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami semua. Kami percaya setiap sakit penyakit sudah dilepaskan dari tubuh kami, karena kami tahu tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan, tidak ada satu sakit penyakit yang sanggup menjamah kehidupan kami, karena kami tahu darah-Mu sendiri yang membasuh kehidupan kami. Kami mau katakan sakit penyakit, Engkau pergi dari tubuh kami, Engkau pergi dari tubuh Ibu Eli, Engkau pergi dari tubuh Pak Setiono. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu sendiri Tuhan, darah-Mu, darah anak domba itu sudah menguasai, mengalir di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyembuhkan. Kami terima kesembuhan di dalam iman kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu pengharapan janji-Mu setia bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami tekanan, mengalami stres, mengalami pikiran-pikiran yang berat. Kami berdoa Tuhan,
Biar Engkau mengajar kami untuk terus menaruh pengharapan kami hanya dalam Tuhan. Terus ajar kami Tuhan untuk terus menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan Kau yang sendiri yang mengangkat setiap ketakutan, setiap kecemasan, setiap hal-hal yang membuat kehidupan kami terus ada dalam ketidaktenangan Tuhan. Kami mau serahkan, kami mau letakkan semua di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar kiranya Kau gantikan dengan sukacita surga. Kau gantikan dengan damai sejahtera yang melampaui dengan segala akal dan pikiran kami Tuhan. Ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap masalah-masalah yang ada terjadi, seizin Engkau. Dan kami tahu ketika kami terus menaruh iman kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, ketakutan Tuhan. Kau sudah lepaskan itu semua dari tubuh kami, dari pikiran hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Kau sudah gantikan dengan sukacita. Kau sudah gantikan dengan damai sejahtera. Kau sudah gantikan dengan pengharapan yang sempurna kepada Yesus saja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau terus menaruh pengharapan percaya kepada Tuhan. Kami percaya, kami tahu Tuhan yang terus menyertai menuntun setiap langkah kehidupan kami. Bahkan ketika kami harus menghadapi hal-hal yang belum kami hadapi saat ini, kami percaya penyertaan, pemeliharaan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang ada, pengurus gereja. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang terus juga memberikan hikmat kepada Ibu Gembala, memberikan kekuatan, kesehatan yang senantiasa sempurna, agar Ibu Gembala juga dapat terus mengembalakan kami dengan hikmat Tuhan, dengan perkenanan Tuhan. Dan biar kami juga sebagai domba-domba terus mau digembalakan oleh Engkau Tuhan sendiri, oleh tongkat gembala yang ada di Ebenezer ini Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus yang ada, juga Engkau berikan kasih-Mu Kristus, agar terus dapat kami melayani penuh dengan kasih, dengan dasar kasih Kristus. Kami terus dapat mengerjakan setiap bagian kami. Dan biarlah pelayanan di gereja ini juga dapat bertumbuh. Dan kami semua dapat bertumbuh sebagai satu keluarga besar, keluarga Allah di Ebenezer ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk segala rencana-rencana kegiatan, ibadah-ibadah yang ada, kami percaya Tuhan sendiri yang juga akan terus bekerja, berhadirat menjamah setiap kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan. Bagi orang-orang yang terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini. Dan kami percaya, kami tahu bahwa Engkaulah pengharapan kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, biarlah kami mau memujikan satu pujian kembali Tuhan sebagai iman dan doa kami kepada Tuhan, bahwa Engkaulah pengharapan kami. Kami hanya terus mau menaruh pengharapan, percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama. Kita mau memujikan satu pujian sebagai iman kita di hadapan Tuhan, sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Kita mau terus memuji Dia, menyembah Allah yang kudus. Kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
Engkau yang selalu kupuji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Itulah kerinduan kami dan janji kami Tuhan, bahwa mulut kami akan penuh dengan pujian, bahwa mulut kami akan terus memberikan pengagungan, penghormatan hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang selalu setia, Engkaulah Allah yang selalu menjadi sumber pengharapan kami, Engkau Allah yang selalu menjadi perlindungan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak akan pernah berhenti mulut kami, kehidupan kami, seluruh hidup ini memberikan pujian, pengagungan, penghormatan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Bapa, tuntun hidup kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, yang teguh dalam iman kami, yang tidak akan pernah meninggalkan iman kami, yang terus mau hidup di dalam pengikutan kami akan Tuhan. Terus mau hidup dalam berkenan kepada Tuhan, terus mau hidup dalam ketaatan, sehingga kami terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan memohonkan berkat yang dari Tuhan saja. Dan kami percaya Engkau sendiri Allah yang akan memberkati setiap kami pada malam hari ini. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita terima berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga penyertaan tuntunan yang selalu menyertai kita dari Roh Kudus. Biar berkat-berkat ini, damai sejahtera, cinta kasih, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita, selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita, dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kita terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Dengan iman kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Name I